Halo Smart Listener, berjumpa lagi bersama saya Fernando Oktereza di program Kelas Inspirasi, di mana program ini kita akan mengulik rahasia kesuksesan dari berbagai tokoh-tokoh di Kota Palembang, khususnya orang-orang yang bergerak di bidang UMKM. Nah, pada kesempatan kali ini saya baru datang ke Bakso Jawara yang lagi viral ya di Kota Palembang, dan saya langsung berkesempatan untuk mewawancara langsung ownernya dari Bakso Jawara, ada Mas Jejen Arisandi. Halo Mas Jejen. Halo. Salam Corona dong. Ya. Oke. Baik, Smart Listener, pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan ini perjalanan karir dan kesuksesan ya, rahasia kesuksesan dari Mas Jejen di program Kelas Inspirasi kali ini. Nah, tadi sebelum kita syuting saya sempat dapat informasi nih bahwa Mas Jejen ini perjalanan karirnya panjang banget. Ya, Mas Jejen cerita bahwa Mas Jejen ini juga program-program ataupun juga brand makanan yang terkenal di Kota Palembang. Mungkin Smart Listener tahu es kepal Milo, bakso cabe, ini ternyata Mas Jejen yang membawanya. Saya juga wah kagum, ternyata wajar aja ya Bakso Jawara ini sempat viral dan sukses karena emang ownernya ilmu bisnisnya hebat banget, sumpah. Nah, jadi Mas Jejen, tadi Mas Jejen juga sempat cerita bahwa Mas Jejen ini 6 tahun sejarahnya Mas Jejen ya? 6 tahun bekerja sebagai seorang karyawan di pemerintahan. Siap. Dan juga sekarang masih menjadi dosen ya? Siap, masih. Nah, ini boleh diceritain Mas Jejen, perjalanan karir dari Mas Jejen sendiri sehingga bisa sukses sebagai owner Bakso Jawara. Silakan Mas Jejen. Oke. Sebenarnya untuk awal karir kami dari kecil sudah didik untuk belajar berdagang dari orang tua, karena basic orang tua emang pedagang. Jadi kalau orang tua bukan memberikan uang langsung, tapi memberikan ini barang dijual, hasilnya boleh dijajanin. Ya, jadi itulah awal otak bisnisnya muncul. Oh, berarti orang tua memang mendidiknya. Mendidik ya. Iya, benar. Oke, berarti memang basic pengusaha itu memang ditanamkan oleh orang tua. Orang Mas tua, Jejen. benar. Siap. Nah, Mas Jejen, 6 tahun bekerja di pemerintahan ya, kurang lebih ya. Siap. Terus berinisiatif untuk menjadi seorang pengusaha. Iya. Alasannya apa Mas Jejen? Oke. Kemarin sempat bekerja di pemerintahan itu sambil kuliah. Jadi saya kuliah malam, paginya kerja. Paginya kerja? Iya, jadi pagi kerja, kuliah malam. Jadi setelah selesai dari kuliah, memutuskan untuk tidak bekerja di pemerintahan lagi. Gitu. Oke. Apa alasannya nih? Oke, yang pertama biar kita untuk menjalani bisnis itu lebih leluasa. Jadi tidak terikat di instansi manapun. Itu aja alasannya. Baik. Memang Mas Jejen ini berarti basicnya emang orangnya bebas ya? Iya, siap. Gak mau terikat dan ingin berkreasi seperti itu ya? Iya. Dan dengar-dengar Mas Jejen ini juga sebagai dosen. Ya. Masih aktif ya sebagai dosen? Masih Rahasianya Mas Jejen membagi waktu sebagai tenaga pengajar dan juga fokus di bisnis usaha. Mungkin boleh dibocorin nih buat Smart Listener. Oke. Sebenarnya kalau dosen itu sebagai untuk membagi ilmu kita aja, sharing untuk teman-teman yang lain kan. Tapi kalau bisnis ini emang kebutuhan kita. Jadi dalam arti ya memang ini adalah yang harus kita geluti, harus kita tekuni. Untuk membagi waktu tinggal kita bisa untuk waktu pagi untuk apa, waktu siang untuk apa, waktu malam untuk apa. Jadi emang setiap sebelum mengawali hari emang sudah ada rundown untuk apa yang harus kita laksanakan gitu. Berarti kuncinya memang cara membagi waktu itu harus maksimal ya, Mas Jejen ya. Nah, Mas Jejen, ini kita ke bisnis Mas Jejen nih. Siap. Bakso Jawara. Ini memang beberapa pekan terakhir memang sempat viral di berbagai media-media nasional juga sempat datang ke sini Mas Jejen. Nah, mungkin boleh diceritain inspirasi Mas Jejen mendirikan Bakso Jawara ini dan menu-menu yang hits ini inspirasinya dari mana Mas Jejen? Sebenarnya untuk menu-menu hit ini kita sempat browsing-browsing dan kita cari-cari informasi juga. Dan alasannya emang kebetulan emang pertama kali viral ini di Cibitung. Iya, viral pertama kali di Cibitung, tapi di Palembang belum ada. Belum ada ya. Biar warga Palembang ini bisa nikmatin juga, jadi kita bawa ke Palembang. Baik. Jadi memang Mas Jejen pasar di Palembang ini memang belum ada. Iya, belum ada. Nah, Mas Jejen, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Siap. Kan mungkin di zaman sekarang di era milenial, anak-anak muda khususnya kalangan-kalangan milenial, memang mereka ini pengen sukses tapi dengan cara yang instan. Bener kan? Karena akibat bantuan kecanggihan teknologi. Mungkin Mas Jejen boleh ngasih wejangan atau kiat-kiat bagi anak-anak muda supaya mereka ini
ketika ingin berbisnis ini tahu loh bahwa berbisnis ini nggak mudah. Karena memang butuh perjalanan yang panjang. Mungkin boleh dikasih kiat-kiat untuk anak-anak muda zaman sekarang Mas Ejan. Yang penting hal yang harus pertama itu adalah mulai. Mulai dulu ya. Ketika kita sudah mulai, akan ketahuan yang mana, oh ini kendalanya di sini, problemnya di sini, permasalahannya di sini. Jadi kalaupun ada permasalahan, kalaupun ada hal yang tidak bisa terpecahkan, kalau sudah jalan, nanti tetap akan ada solusinya. Berarti kuncinya yang pertama mulai dulu. Jangan banyak pikir ya. Benar. Jangan banyak teori, langsung praktek. Iya. Mas Ejan, terima kasih sudah berbagi inspirasi di program Kelas Inspirasi yang ditayangkan di channel YouTube Smart FM Palembang ya. Siap. Dan untuk Smart Listener, sekian program Kelas Inspirasi kali ini. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman. Kemudian satu lagi, jangan lupa subscribe. Saya Fernando Oktereza pamit. Sampai jumpa.